Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rezeki, kelas PAI 5J, NIM 2011-81616. Tugas mata kuliah Evaluasi Proses dan Hasil Belajar, dosen pengampu Silviana Hidayati, MPD. Evaluasi adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran yang pertama, proses kuantitatifnya yang menghasilkan data kuantitatif dengan alat ukur. Yang kedua, proses pengumpulan data melalui pengalaman empiris. Yang kedua, penilaian. Yang pertama, penilaian lebih ditunjukkan untuk menilai peserta didik. Yang kedua, sebagai pengambil keputusan. Yang ketiga, evaluasi. Yang pertama, evaluasi dapat mencakup pengukuran dan non pengukuran. Yang kedua, proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana tujuan itu tercapai. Evaluasi dan proses hasil belajar. Karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah: pertama, valid. Yang kedua, reliable. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, representatif. Yang kelima, praktis. Yang keenam, diskriminatif. Yang ketujuh, spesifik. Yang kedelapan, proporsional. Ciri-ciri evaluasi sendiri terdapat 3, yaitu evaluasi dan hasil langsung. Yang kedua, evaluasi dan transfer. Yang ketiga, evaluasi langsung dari proses belajar. Sedangkan model-model evaluasi ada 6, yaitu model Taylor, model yang berorientasi pada tujuan, model pengukuran, model kesesuaian, education system evaluation model, yang terakhir model Alkin. Pendekatan evaluasi dilihat dari komponen pembelajaran. Pendekatan evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama, prinsip objektivitas. Yang kedua, kooperatif. Yang ketiga, praktis. Yang keempat, prinsip kontinuitas. Yang kelima, prinsip keseluruhan. Kriteria penilaian. Yang pertama, kesesuaian dengan kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator. Yang kedua, kesesuaian dengan tujuan dan fungsi penilaian. Yang ketiga, kesesuaian dengan aspek-aspek yang dinilai. Yang keempat, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kelima, kesesuaian dengan jenis dan alat penilaian. Bentuk hasil belajar, perubahan, observable ataupun non-observable. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, sikap. Yang ketiga, keterampilan. Yang keempat, minat. Yang kelima, kebiasaan. Ciri-ciri dari perubahan perilaku. Yang pertama, perubahan yang disadari dan tidak disengajai. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan. Yang ketiga, perubahan yang berfungsional. Yang kelima, perubahan yang bersifat aktif. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Yang ketujuh, perubahan yang bertujuan dan tertera. Yang kedelapan, perubahan perilaku secara keseluruhan. Pendekatan-pendekatan dalam penilaian hasil belajar. Yang pertama, penilaian acuan norma. Yang kedua, penilaian acuan patokan. Dan adapun pembentukan kisi-kisi. Yang pertama, penentuan dan penyerapan soal. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi. Yang ketiga, perumusan indikator soal. Yang keempat, penyusunan butir soal tes tertulis. Instrumen evaluasi hasil belajar. Pengertian instrumen dalam lingkup evaluasi didefinisikan sebagai perangkat untuk mengukur hasil belajar siswa yang mencakup hasil belajar dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Jenis-jenis instrumen. Yang pertama, tes. Yang kedua, non-tes.
Evaluasi yang baik memiliki ciri-ciri: satu, validitas; yang kedua, reliabilitas; yang ketiga, objektivitas; yang keempat, praktikabilitas; yang kelima, ekonomis; yang keenam, taraf kesukaan; yang ketujuh, daya pembaca. Langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama, analisis variabel penelitian. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi layout instrumen. Yang kelima, menguji coba instrumen. Jenis-jenis instrumen pendidikan. Yang pertama, tes. Yang kedua, angket. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, observasi. Teknik tes sebagai alat penelitian hasil belajar. Tes sebagai alat penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk tulisan, dan dalam bentuk perbuatan. Macam-macam bentuk soal ada dua. Yang pertama, soal esai, dan yang kedua ada soal objektif. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.